Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada lampiran ya, beberapa kita katakan ayat-ayat, hadis-hadis dan hal-hal yang kita katakan berkaitan erat dengan tugas kita sebagai pendidik ya, sebagai orang tua maupun guru. Kita sampai pada lampiran hadis-hadis Nabi yang perlu kita sampaikan, atau ini menjadi bekal ya bagi para orang tua, bahan materi untuk disampaikan ya kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita ya, kepada anak didik kita. Ya, diantaranya kita sampaikan sebelumnya ya hadis Ibnu Abbas, kemudian hadis Abu Hurairah, hadis Abu Dzar, ya, yaitu beberapa perkara yang perlu dimiliki ataupun diketahui oleh anak-anak kita. Ya, nah kemudian diantaranya adalah pesan untuk berbuat baik kepada teman dan tetangga. Ya, ini adalah kita katakan perkara yang berkaitan dengan hablun minan nas. Ya, anak-anak itu harus diajari, dididik, diarahkan bagaimana dia membangun hubungan ya dengan orang-orang sekitar. Ya, misalnya dengan temannya, ya, dengan tetangga, ya, dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Ya, ini penting bagi anak tersebut ya, hingga dia memiliki kita katakan attitude yang baik, perangai yang baik, adab yang baik ketika dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Di antaranya ya ada hadis Nabi ya yang berkaitan dengan itu. Ya, Nabi pernah berkata, khairul ashab indallahi ta'ala khairukum li sahibihi wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Ya. Jadi hadis Nabi ini berisi pesan ya kepada kita semua ya, agar menjadi orang yang baik ya kepada sahabat dan juga kepada tetangga. Ya, ini adalah orang-orang yang mungkin kerap kali berhubungan ya dengan kita di dalam hidup. Dan anak-anak harus dilatih ya untuk bisa memiliki adab dan etika yang baik ketika dia bergaul ya dengan temannya. Jangan biarkan anak misalnya suka mengganggu temannya. Ya, sebagian orang tua bangga karena anaknya superior ya, berani mengganggu temannya, menyakiti temannya, membuat nangis temannya, ya. Dan orang tua itu bangga dengan kelakuan anaknya seperti itu. Nah, ini tentunya tidak mendidik, ya. Ini menunjukkan gagalnya orang tua itu untuk melatih dan mendidik anak memiliki adab dan etika yang baik. Ya, jangan dibiarkan ya anak memiliki perangai seperti itu. Nah, ini apa yang kita biasakan tanamkan pada anak itu yang akan dia bawa nanti ketika dewasa. Jadi perlu diarahkan sejak kecil ya anak-anak itu untuk memiliki ya, kita katakan adab dan akhlak yang baik ketika dia bergaul ya
kepada temannya, kepada anak-anak tetangga, ya. Dia juga sering bermain dengan anak-anak tetangga. Coba perhatikan bagaimana sikap dan perilakunya. Nah, ini adalah hadis yang mungkin bisa kita sampaikan kepada anak-anak, ya, supaya dia bisa menjadi sahabat yang terbaik bagi sahabatnya, tetangga yang baik bagi tetangganya. Nah, demikian. Kemudian diantaranya juga hadis Nabi, yaitu mendorong anak kita, ya, supaya menjadi anak yang berguna bagi sesama, ya, ringan tangan membantu, ya, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, menyebarkan kebaikan ke tengah-tengah manusia, ya. Nah, diantaranya hadis, ya, Nabi SAW yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam hadis yang lain dengan redaksi yang lain pula, Nabi mengatakan, ahabul ibadi indallah anfa'uhum linnas. Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang paling baik dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang paling banyak manfaatnya bagi manusia, bagi sesama, ya. Maka kita mendorong anak kita supaya menjadi anak yang berguna, ya. Ya, anak yang berguna bagi manusia, ya, khususnya bagi kaum muslimin. Dorong dia untuk banyak berkarya, ya, yang baik, ya, untuk kemaslahatan umat manusia. Ya, menjadikan anak ini anak yang ringan tangan, suka membantu. Ya, dan dijelaskan juga kepadanya bahwa membantu sesama itu adalah sebab turunnya bantuan Allah kepadanya. Ya, turunnya bantuan Allah kepadanya. Ya, Nabi mengatakan, Allahu fi aunil abdi, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya, menolong sesama, ya. Maka biasakan anak itu dengan amal-amal kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Ringan tangan membantu, suka membantu, ta'awun alal birri wa taqwa. Nah, kita dorong anak-anak itu untuk menjadi anak yang ada manfaatnya dan gunanya bagi orang lain. Nah, demikian. Ya, sampaikan juga kepadanya beberapa hadis yang misalnya, ya, contohnya, ya, seorang, ya, laki-laki yang masuk surga karena menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Ya, itu adalah mungkin amal yang paling rendah. Ya, adnaha, tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, itu tingkatan iman yang paling rendah. A'laha, ya, qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah bentuk, ya, kita katakan jasa karya yang kita buat untuk manusia, walaupun itu sekedar menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Dalam hadis yang sahih, Nabi berkata, ya, ada seorang laki-laki melihat batang pohon melintang di jalan. Kemudian dia berkata dalam hatinya, wallahi la unahyiyanna hadza, ya, anil muslimin la yu'dihim. Ya, demi Allah aku akan menyingkirkan batang ini dari tengah jalan agar tidak mengganggu manusia. Allah mensyukuri perbuatannya dan masukkannya ke dalam surga. Ya, ini adalah bentuk menolong sesama. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, itu adalah bentuk ta'awun, ya, membantu sesama, menolong orang lain. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha an dhahri tariq. Sungguh aku melihat, demi Allah aku melihat, ya, seorang laki-laki yang berjalan di surga, ya, karena sebatang pohon yang dia singkirkan dari jalan, ya, yang mungkin mengganggu dan menghalangi manusia. Nah, kemudian dia singkirkan ini, membantu sesama.
Ya, jadi ya anak-anak itu harus dilatih untuk punya kepedulian sosial, ya punya empati kepada orang lain, ya sehingga dia dari kecil sudah ada di dalam jiwanya semangat untuk membantu, ya semangat untuk menolong, menjadi anak yang berguna, ya walaupun itu dalam hal-hal yang kelihatannya sepele, ya kelihatannya remeh. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mungkin perlu kita bacakan hadis ini kepadanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak ya manfaatnya bagi manusia lainnya. Sampaikan juga kepadanya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah akan menolong hamba, menolong dirinya selama dia suka menolong orang lain. Ya, ini kepedulian sosial yang harus kita tumbuhkan pada jiwa anak. Nah, di sana kita lihat ada anak yang memang ya sudah dilatih dari kecil untuk punya semangat membantu, ada kepedulian, ya peka terhadap hal-hal yang mungkin ya mengganggu orang, kemudian dia menyingkirkan gangguan itu. Ya, nah demikian. Nah di sana ada anak yang pasif, gak mengerti apa yang dilakukannya, apa yang harus dilakukannya. Bahkan ada anak yang sebaliknya, justru suka mengganggu orang. Nah ini kan mungkin kebalikan dari hadis ini, seburuk-buruk orang adalah yang paling besar gangguannya kepada orang lain. Ini makna kita katakan konsekuensi ya logis dari konsekuensi logis atau mafhum dari mafhum mukhalafah dari hadis ini. Seburuk-buruk manusia adalah yang paling banyak mudorotnya bagi orang lain. Ya, nah demikian. Syarrun nas adarruhum linnas. Ya, seburuk-buruk manusia adalah yang paling banyak mudorotnya bagi orang lain. Ya, nah di sana ada anak yang ya seperti itu sifatnya. Ya, enggak bisa membantu, malah menyulitkan, menyusahkan orang, mengganggu orang, ya. Nah, ini tergantung pendidikan yang diberikan oleh para pendidiknya, orang tua dan guru, ya, di rumah dan di sekolah. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ini pendidikan akhlak ya, yang perlu ditanamkan sebenarnya di rumah dan juga di sekolah. Ya, di rumah dan juga di sekolah. Wallahu alam bisawab. Kemudian di antaranya juga adalah bangkitkan semangat dia untuk menuntut ilmu. Ya, dari kecil ya sudah dirangsang untuk gemar menuntut ilmu dan memiliki ketahanan ya di dalam menuntut ilmu. Dia punya ketahanan ya di dalam menuntut ilmu. Ya kadang-kadang anak bosan, ya bosan. Tapi diberi rangsangan ya, diberi motivasi ya supaya dia semangat lagi belajar dan menuntut ilmu. Apalagi di masa-masa yang memang masanya ya, waktunya dia menuntut ilmu. Fokus dengan ilmu, ya, menambah wawasan ya kita keilmuannya. Ya, terutama tentang perkara-perkara agamanya dan perkara-perkara lain yang mungkin berguna baginya nanti ya di masa tuanya kelak. Nah, demikian. Jadi ada anak yang malas menuntut ilmu dan dibiarkan oleh orang tua untuk malas menuntut ilmu. Sekolah nggak kelar-kelar, kan begitu ya. Bahkan ya pindah sana pindah sini, akhirnya putus di tengah jalan. Ya di rumah juga nggak belajar. Ada yang ya hobinya juga main-main. Anak main-main memang dunianya main-main ya. Dunia anak, dunia bermain. Tapi ya ada porsinya tentunya, ada batasnya. Ya, jangan dibiarkan dia bermain sepanjang hari. Ya, karena tugasnya bukanlah bermain ya sepanjang hari. Ada tugas-tugas lain, yaitu diantaranya adalah belajar dan menuntut ilmu. Nah, di sini orang tua perlu mendampingi ya, menuntun ya dan mengarahkan anak-anak mereka supaya ya tidak meninggalkan ilmu, ya tidak bosan untuk belajar, ya. Nah demikian, rangsang dia untuk semangat belajar, ya. Dia mengalami kebosanan ya pastilah ya, kita aja juga bosan,
Ya siapa saja pasti bosan, anak-anak juga punya rasa bosan. Tapi bagaimana kita menyiasatinya? Misalnya bagaimana cara mengusir rasa bosan pada anak? Ya kalau perlu refreshing, lakukan itu, yaitu pergi untuk refreshing, istilahnya jalan-jalan ya, untuk supaya dia kembali lagi semangat. Karena ya anak-anak ya kalau dicekoki dengan rutinitas itu saja setiap hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, ya bosan juga ya. Maka mungkin perlu di refreshing. Demikian juga di sekolah. Ya, mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan di luar kelas, ya seperti kegiatan outing kelas dan lain sebagainya ya, outbound dan hal-hal lain yang mungkin bisa bermanfaat ya secara fisik, edukasi dan lain-lain. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Artinya apa? Ya, anak perlu dirangsang untuk menuntut ilmu sepanjang hayat. Bahwa menuntut ilmu bukan hanya di sekolah. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak. Bahwa di luar sana, di rumah, dia juga bisa mengembangkan bakatnya. Dia juga bisa menuntut ilmu. Ya, nah demikian. Sehingga dia menjadi anak yang suka belajar. Apapun itu, ya terutama belajar tentang agamanya. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa dia pelajari juga. Ya karena sebagian anak untuk ilmu dunia kan bisa dia pelajari secara otodidak ya. Kalau untuk ilmu agama dia perlu belajar dari guru yang berkompeten. Tapi kalau ilmu dunia mungkin dia punya kemampuan untuk belajar secara otodidak. Mungkin dia punya bakat, mungkin dia punya kemampuan, asalkan dia punya semangat ya untuk belajar. Tapi kalau sebagian anak ya nggak semangat untuk belajar, ya menghabiskan waktu untuk nonton film, main game, bahkan mungkin melamun, tidur. Nah, ini tidak positif. Ini bisa menjadi suatu hal yang negatif. Ya, nah demikian. Kadang-kadang belum masanya ya, belum masanya misalnya contohnya dia belum mampu ba'ah, sebenarnya orang tua tahu ya, anak ini nggak mampu ba'ah, belum mampu ba'ah. Ya, yaitu mencukupi kebutuhan lahir batin, menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Tapi anak ini ceritanya sudah mau nikah saja kan begitu ya. Ini ada yang nggak beres mungkin, sehingga dia nggak semangat menuntut ilmu, dia nggak semangat belajar, maunya nikah saja. Padahal belum mampu ba'ah, karena Nabi mengatakan kepada para pemuda yang sudah mampu ba'ah, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah. Ya, nah ada sebagian remaja belum mampu ba'ah tapi ceritanya mau kawin melulu. Dan orang tua tahu itu, sebenarnya dia belum masanya untuk itu dan masanya belajar. Misalnya anak laki-laki ya, mungkin beda dengan anak perempuan ya. Anak perempuan Nabi tidak seru, wahai para pemudi jika kamu mampu ba'ah, enggak. Tapi para pemuda, anak laki-laki itu berbeda dengan anak perempuan. Nah, jadi ada juga kita katakan para pemuda, anak-anak muda yang memang belum masanya dia melangkah ke situ. Ya, orang tua juga tahu dia belum mampu ba'ah. Dia tidak termasuk dan belum masuk dalam khitab yang dikatakan Nabi ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah. Nah, ini mungkin ada pengaruh-pengaruh dari bacaannya, dari tontonannya, dari pergaulannya yang melemahkan semangatnya untuk belajar. Akhirnya perjalanan menuntut ilmunya pun kandas. Ya, dia berhenti di tengah jalan. Ya, ketika seorang itu sudah menikah, ya, sementara dia belum punya dasar yang kuat dalam menuntut ilmu, ya, belum punya dasar yang kuat dalam menuntut ilmu, selesailah perjalanannya menuntut ilmu. Mungkin nggak bisa diharapkan dia rajin menuntut ilmu setelah menikah. Ya, karena banyak kesibukan. Sudah tiba masa sibuk. Ya, sudah mulai ditinggalkan masa lapang. Masa muda, masa lapang. Ya, nah, jadi Nabi juga menyuruh bukan kepada sembarang pemuda, bukan kepada semua pemuda. Ini jangan disalahartikan, mentang-mentang muda lalu falyatazawwaj. Tidak. Ada syarat di situ. Jangan dipotong, jangan diputus. Hadis Nabi itu harus dipahami secara utuh. Karena sebagian anak muda ini salah memahami. Ya ma'syarus syabab falyatazawwaj. Tengah-tengahnya tidak dibaca. Man istata'a minkumul ba'ah.
Ya, dan orang tua mungkin paham anaknya. Ini anak belum matang, ya belum lagi mampu untuk ba'ah, apalagi ya memimpin sebuah keluarga. Orang tua juga tahu ini masa dia adalah masa menuntut ilmu. Ya, tapi ya wah, kadang-kadang orang tua nggak ngerti bahwa itu adalah pengaruh bacaan mungkin. Pengaruh lingkungan, ya teman-teman ya belum tentu semua positif. Ya, bacaannya apa? Apalagi baca di internet, baca di sosmed, macam-macam yang ada di situ. Ya, nah, dia terdorong untuk itu. Lalu digunakanlah hadis-hadis tidak pada tempatnya. Menikah itu adalah ibadah. Ya, bagi siapa? Bagi yang sudah mampu tentunya. Ya, nah demikian. Dan ya kadang-kadang ya ini ya, kita katakan merugikan bagi dia, ya. Nah demikian, merugikan bagi dia, ya. Jadi masa keemasan untuk menuntut ilmu menjadi hilang, terbuang, ya. Nah ini mungkin karena kekeliruan di dalam memahami nas, ya. Nah demikian. Jadi ya gak tepat ya. Beberapa hadis ditempatkan pada momen-momen yang salah begitu ya. Seperti itu tadi. Ya, seperti itu tadi. Ya, nikah sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis itu benar, tapi kepada siapa? Kepada orang yang sudah mampu melakukan itu tentunya. Ya, ya sudah masanya, sudah waktunya. Nah, maka jangan dia tunda-tunda, segera. Nah, sebagian orang mungkin salah mungkin di dalam memahami. Sehingga masa-masa keemasan untuk menuntut ilmu menjadi terbuang. Nah, jadi orang tua yang paling mengenal anak lah adalah orang tuanya, kan begitu ya. Nah, masa keemasan untuk menuntut ilmu didorong dia untuk itu, ya, membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, bagi dirinya nanti. Ada masanya dia ya sudah mampu untuk ba'ah, ya, sudah cakap, sudah bisa diserahi harta. Dikasih modal dia bisa kembangkan, mungkin dia bisa jadi pedagang, sekolahnya sudah selesai dia bisa bekerja menjadi pegawai. Nah, ini sudah waktunya ba'ah. Ya, disitulah kita bimbing dia untuk menikah, mulai dari cari jodoh yang benar dan lain sebagainya. Ada masa-masanya, jangan ya tumpang tindih di sini meletakkan hadis tidak pada tempatnya, ya. Nah, demikian. Jadi perlu pemahaman ya di dalam memahami hadis-hadis, pemahaman yang lurus benar ya di dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Karena sebagian orang ya salah meletakkan dalil. Contohnya sebagian suami sering menggunakan hadis, seandainya aku boleh menyuruh seorang itu sujud kepada orang lain, aku suruh seorang istri sujud kepada suami untuk menekan istri, untuk memperdayai istri. Ya, untuk berbuat semena-mena terhadap istri. Ya, nah ini kan tidak benar. Ya, ini meletakkan dalil tidak pada tempatnya. Nah, demikian ya, wallahu alam bisawab. Jadi ya kepada anak-anak ya kita ya sampaikanlah hadis-hadis yang memang membangkitkan semangatnya untuk menuntut ilmu. Misalnya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikannya pemahaman dalam agama, tafaqquh fiddin, ya, mendalami agama, belajar agama, ya, belajar tentang agamanya, ya, menuntut ilmu, ya, nah demikian. Apa kata pepatah kita, belajar di waktu kecil seperti memahat di atas batu, ya, belajar di waktu tua itu seperti mengukir di atas air. Jadi pada masanya belajar, waktu kecil, itulah dia masa belajar. Karena seperti mengukir di atas batu. Lengket, melekat. Tapi kalau disia-siakan masa muda, tidak belajar, nunggu tua baru belajar, ya itu tadi. Ya, belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mau menghafal pun susah. Karena pikiran juga sudah mulai bercabang. Ya, nah demikian. Inilah masa untuk menghafal Quran, menghafal dasar-dasar ilmu, belajar bahasa dan lain sebagainya, bahasa Arab misalnya atau bahasa lainnya juga. Itu di masa kecil sebelum masa sibuk datang.
Ya, itulah yang yang ideal dipelajari di masa-masa lapang. Ya, di masa-masa sempit, sibuk ya, untuk belajar-belajar seperti itu, hafal Quran, hafal hadis, hafal ini itu, belajar bahasa itu sudah susah. Itu sudah susah. Makanya kelas bahasa Arab misalnya pesertanya sudah tua-tua ya susah. Ya. Bagian apanya yang susah? Bagian menghafalnya itu susah. Apalagi belajar sorofnya itu susah itu, menghafal wajan-wazan sorof itu. Ya, kenapa? Karena yang belajar sudah tua-tua gitu ya, nggak bisa dipaksakan lagi. Ya, kenapa? Karena dia sudah tiba masa sibuknya. Ya, jadi apa kata Nabi? Ya, iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya adalah apa? Ya, masa lapangmu, ya. Ya, faraghaka qabla syughlik. Masa lapangmu, masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Ya, masa sibuk mungkin dihitung setelah orang itu menikah. Udah datanglah masa sibuk itu. Yang jelas sibuk mencari nafkah, sibuk mengurus anak istri, kan begitu ya. Ya, semakin banyak anak semakin sibuk, apalagi banyak istri lebih sibuk lagi, kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi nggak bisa diandalkan untuk belajar menuntut ilmu yang berat-berat. Apalagi yang mengandalkan hafalan, ya udah. Ya itulah masa sibuk. Ya, apalagi sudah beranak cucu, ya udahlah, sibuk itu. Ngurus anak, ngurus cucu, kan begitu ya. Belum lagi ngurus keluarga sendiri, istri dan lain-lain sebagainya. Tuntutan hidup juga semakin banyak. Ya, nah semakin jauh orang itu masuk ke dalam masa berumah tangga, semakin sibuk dia. Jadi masa kosong itu apa? Masa kosong itu adalah masa sebelum menikah. Itu masa kosong sebenarnya. Ya, semakin kosong, ya semakin ya kita katakan ke bawah. Ya, semakin muda usianya semakin kosong waktunya. Waktunya hanya untuk bermain, makan, minum, istirahat, kan begitu ya. Banyak kosongnya anak-anak itu. Ya, ya paling maksimal digunakan waktu untuk belajar. Itulah waktunya. Ya, belajar. Ya, karena belajar di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu, memahat di atas batu. Nah, demikian. Jadi masa-masa belajar itu digiatkan anak itu, ya, dirangsang anak itu untuk belajar. Jangan dirangsang untuk yang enggak-enggak gitu ya. Nah, demikian. Karena rugi dia masa belajar, itulah dia masa lapang, ya, masa yang ideal untuk belajar. Lalu dia kita alihkan kepada perkara-perkara yang memang bukan kesibukannya. Nah, demikian. Jadi sebagian anak-anak muda itu kita lihat dia seperti itu. Mungkin salah bacaan ya. Ya, salah bacaan, bisa juga salah kajian, ya bisa juga pengaruh dari internet, ya, pergaulan, ya, dari teman-temannya dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga misalnya hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, dan banyak sebenarnya hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ilmu, ya. Rangsangan kepada kita untuk menuntut ilmu. Ya, misalnya hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kita akan kasih kesempatan untuk tanya jawab ya kepada mungkin beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita persilahkan. Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi para orang tua yang sedang mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anaknya generasi yang soleh dan soleha. Baik, untuk selanjutnya silahkan kepada Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan WhatsApp, dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama,
Ada pertanyaan dari Ummu Nadhirah di Solo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana kami menasehati anak untuk masuk pondok? Anak kami perempuan kelas 3 SD, alhamdulillah dia lebih menonjol dalam hal tahfidz. Dia sama sekali tidak tertarik untuk mondok. Jadi kami sudah menjelaskan keutamaan mondok, tapi belum juga membuatnya tertarik, Ustaz. Mohon nasihatnya agar anak kami tersebut bisa mau untuk masuk ke pondok. Ya, ini mungkin masalah anak berbeda-beda ya. Ada anak yang punya problem masalah dengan hubungannya, ya, relasinya dengan orang lain, ya. Nah, jadi dia mungkin orang yang tidak mudah akrab, ya, cepat settle, ya, cocok dengan orang lain. Sementara dia lihat di pondok dia harus hidup dengan orang-orang lain yang mungkin belum dia kenal. Ini mungkin itu masalahnya. Bukan dia nggak mau belajar, bukan dia nggak mau masuk pondok tahfiz misalnya. Tapi mungkin masalahnya adalah masalah dia belum terbiasa dan mungkin orang tuanya tidak melatihnya untuk bisa berinteraksi, ya, dengan orang lain, dengan orang-orang yang tidak dia kenal. Maka anak itu dari kecil sudah dilatih untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, ya, mengawalnya, mengawasinya dalam bergaul, ya, bagaimana dia bersikap sama temannya misalnya. Ya, ada anak itu yang mungkin minderan, ya. Nah, perlu dibangun kepercayaan dirinya. Ya, nah, jadi ada anak yang mudah bergaul, ya, mudah akrab, ya. Mungkin baginya masuk pondok atau hidup di lingkungan pondok tidak menjadi masalah. Ada anak yang punya masalah dengan hablun minan nasnya, ya. Artinya dia tidak mudah cocok dengan orang lain, apalagi itu orang asing baginya. Dia milih-milih, ya, dia terlalu selektif misalnya, atau dia terlalu protektif, ya. Ada anak yang introvert dan tidak mudah membuka dirinya. Ini masalah-masalah psikologi yang harus diatasi. Nggak bisa menyelesaikan masalah ini dengan memaksanya, begitu ya. Nah, akibatnya nanti bisa jadi buruk juga, ya. Nah, demikian. Jadi mungkin orang tua di sini harus, ya, mencari, ya, apa akar masalah anak ini kayaknya tidak tertarik untuk mungkin mondok, ya. Dan kalau memang tidak ada solusinya dan memang itu masalah yang berat baginya, mungkin bisa dikasih solusi-solusi lain, ya. Misalnya mungkin, ya, ada hifdzul Quran yang tidak harus mondok, ya. Mungkin ada, ya, kita cari-carilah informasinya sehingga dia bisa belajar dan bisa nyaman, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada sebagian anak memang nggak bisa mondok dan nggak harus mondok juga, ya. Menuntut ilmu itu tidak harus mondok gitu. Tidak identik juga dengan mondok gitu. Kalau tidak mondok nggak bisa belajar agama itu salah juga. Ya, karena kita katakan metode, ya, kita pendidikan dalam bentuk pondokan ini juga, ya, belum dikenal di zaman salaf dahulu, ya. Nah, demikian, ya. Di belakangan mutaakhirin baru dikenal istilah mondok, kan begitu, ya. Sebelumnya kan tidak ada itu. Ya, bukan berarti tidak boleh juga, ya, tapi tidak semua anak cocok untuk berada di lingkungan seperti itu. Dan kita tidak bisa memaksakan di sini, ya. Nah, demikian. Nah, mungkin cari solusi-solusi lain. Ya, jadi ada dua di sini. Kita mengatasi problem anak, ya, terutama masalah, ya, bagaimana dia bisa berbaur, ya, mudah berbaur dengan orang, ya, bisa menerima orang lain. Ada anak yang, ya, kita katakan sangat-sangat tertutup dan, ya, ini akan menjadi masalah baginya ketika dia berada di tengah-tengah orang lain. Mungkin dia di tengah-tengah keluarga nggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini masalahnya dia harus tinggal dan hidup bersama orang-orang yang tidak dia kenal itu atau orang-orang lain itu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Atau, ya, solusi keduanya adalah carikan, ya, kita katakan sekolah tahfiz ataupun pondok tahfiz yang tidak harus menginap, kan begitu, ya. Mungkin ada juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bakatnya bisa dikembangkan, bisa dilanjutkan, diteruskan, dan dia juga merasa nyaman dengan lingkungan belajarnya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ummu Nadhirah yang berada di Solo. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ada pertanyaan tidak disebutkan nama dan tempatnya. Sebelumnya beliau berdoa semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustaz. Ya Ustaz, ketika anak usia sekolah, orang tua berusaha mencarikan sekolah yang sesuai dengan sunnah. Salah satu tujuannya itu agar terjaga pergaulannya dan menjauhi ikhtilat dengan lawan jenis. Dan ternyata masuk di waktu atau umur kuliah, anak minatnya kepada bidang umum, salah satunya bidang kesehatan atau yang lainnya, yang tentunya usaha kami dari awal ketika mencarikan sekolah yang sesuai sunnah supaya terhindar dari ikhtilat, eh, sekarang seperti tidak berarti. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana seharusnya kami sebagai orang tua dalam hal ini? Ya, anak sudah dewasa itu ya. Ya, kita sering sebutkan bahwa Nabi dalam pendidikan mendidik itu ya, mendidik anak itu metode yang dipakai adalah metode piramida terbalik ya. Anak semakin dewasa ya dia ya dunia terbuka lebar baginya, tapi ketika kita sudah memberikan bekal-bekal ya dari kecil ya, dia sudah mengenal ikhtilat, dia sudah mengenal misalnya kita katakan khalwat ya, bahwa itu semua dilarang, ini itu udah berbekal dengan bekal yang cukup, mungkin ke atasnya ya dia bisa lebih banyak pilihan begitu ya. Jadi tidak ya sulit juga misalnya dia berbakat jadi tenaga medis, itu bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain, harus terhalang karena nggak ada ya kita katakan fakultas kedokteran yang dipisah laki-laki perempuan, kan agak susah juga itu ya. Nggak ada mungkin ya, belum ada lah kita katakan, belum ada. Jadi mungkin dia bisa belajar meneruskan perjalanan menuntut ilmu yang ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin ya, dengan bekal-bekal yang sudah diruncingkan ya, piramida terbalik tadi diruncingkan waktu kecil. Artinya dia tidak mudah terpengaruh lagi karena dia sudah terbentuk kepribadiannya. Ya, prinsip hidupnya juga sudah terbentuk ya. Jadi dilepas juga, memang waktunya dilepas. Ya, bismillah tawakal ala Allah kan begitu ya. Nah, demikian ya, dan mungkin kita pilihkan juga yang terbaik ya. Nah, demikian bagi anak tersebut ya. Nah, demikian. Ya, di dalam ya kita katakan perjalanannya melanjutkan hidup dan melanjutkan perjalanan untuk menuntut ilmu, ya bisa menjadi seorang ya insan yang banyak manfaatnya bagi orang lain ya. Mungkin dia perlu belajar ini itu dan lain sebagainya ya. Nah, dan tidak semua lembaga pendidikan menyediakan seperti yang kita inginkan. Itu masalahnya ya. Oh, saya mau begini, mau yang sekolah tinggi atau universitas yang seperti ini, itu ya nggak bisa juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin dia perlu itu kan begitu ya. Dan kenyataan hidup sekarang seperti itu ya. Kita nggak bisa terlalu ideal lagi kalau untuk hal-hal seperti ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena belum tersedia mungkin ya. Ya bagi kita yang punya prinsip seperti itu misalnya, harus dipisah dan lain sebagainya, laki-laki perempuan di universitas atau perguruan tinggi kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ya anak memang sudah masanya untuk menginjakkan kaki di jenjang pendidikan tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nah, demikian. Jadi ya kita lihat juga ya apa yang mungkin paling maslahat lah bagi anak ini ya. Nah, demi orang tua tentunya ya sudah menyiapkan langkah-langkahnya ya. Nah, maka dari itu ya usaha yang baik itu dari kecil sudah memang dididik, dibimbing, dibina kan, kayak sudah dibentuk, sudah punya prinsip hidup. Anak itu sudah punya prinsip hidup begitu ya, sudah mengerti ya, sudah terbentuk kepribadiannya. Saya kira itu sudah waktunya untuk dia dilepas ya. Nah, demikian, artinya diberi ruang yang lebih besar lagi ya. Nah, demikian ya. Nah, ya tentunya sebagian orang tua terlalu overprotektif ya. Nah, demikian ya, terlalu mengkhawatirkan kan begitu dan lain sebagainya. Ya, tentunya tidak semua anak itu berbakat jadi ustadz juga kan begitu ya, atau jadi ustazah, atau jadi ini, jadi itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bakat-bakat yang berbeda, rezeki berbeda. Ya nggak mungkin di dunia ini orang semua satu profesi.
Ya, itu tidak mungkin juga. Ada yang jadi tenaga medis, ada yang menjadi insinyur, membangun, ada yang ini, ada yang entrepreneur, dan lain-lain sebagainya. Itulah kehidupan dunia hari ini ya. Nah, demikian. Mungkin tidak sekompleks di masa-masa dahulu kan begitu ya. Nah, ini dunia yang kita hadapi hari ini ya, itu realita yang ada di depan kita dan mungkin tantangan di kedepannya yang mungkin lebih kompleks lagi, lebih berat lagi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya kita letakkan anak itu di tempat yang benar, kita kasih landasan, kita kasih modal dan bekal, dan bismillah tawakal Allah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukur atas jawaban Alisa. Demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan menjadi nasihat yang bermanfaat. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ummu Hanif yang berada di Boyolali. Ustaz, saya seorang single parent yang memiliki anak yang sedang sekolah di sekolah yang bukan sesuai sunnah. Saya tinggal dengan orang tua. Saya ingin memindahkan anak ke yayasan yang sesuai sunnah, dan sudah ada yang menawarkan secara cuma-cuma untuk masuk ke pondok sunnah tersebut. Tapi ternyata orang tua belum membolehkan, Ustadz. Nah, bagaimana dalam hal ini, Ustadz? Apakah saya harus menuruti orang tua? Karena saya pun saat ini masih tergantung orang tua karena belum memiliki suami lagi. Ya, mungkin solusinya itu melepaskan status single parent itu ya. Ya, karena memang mendidik itu perlu dua sosok ya. Nah, ayah dan ibu gitu ya. Nah, demikian. Ya mungkin mudah-mudahan dapat sosok ayah yang baik ya untuk anak kan begitu ya. Nah, demikian. Karena memang single parent bukan berarti tidak bisa ya. Ada contoh seperti misalnya ibunya Imam Syafi'i ya, tapi ya siapa kita, siapa ibunya Imam Syafi'i kan begitu ya. Mungkin tidak apple to apple pembandingannya. Nah, maka ya memang idealnya apa namanya ya, pendidikan itu diemban oleh dua pihak ya, ayah dan ibu. Nah, demikian. Nah, kalau kasusnya seperti itu, ya tentunya ketaatan kepada makhluk itu tidak mutlak ya. Termasuk ketaatan kepada orang tua. Sifatnya tidak mutlak. Artinya kalau perkara yang diperintahkan itu, yang diinginkan itu tidak sejalan dengan agama, ya maka tidak ada kewajiban taat di situ. Ya, nah demikian. Tapi kita tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua. Mungkin orang tua tidak tahu maslahat mudarat, ya, berkaitan dengan pendidikan anak kita. Kita mungkin yang lebih paham. Maka ingat ya bahwa tanggung jawab bukan di tangan kakek neneknya. Ya, tanggung jawab ada di pundak orang tua. Ya, nah ini yang harus dipahami oleh ayah bunda. Ketika ada intervensi dari kakek nenek, kan begitu ya. Ya, bahwa yang bertanggung jawab di akhirat bukan kakek neneknya. Ya, ketika kita salah melangkah karena mengikuti orang tua dalam pendidikan anak kita, ya, kita salah langkah, akhirnya anak itu jadi salah asuhan, kan begitu ya. Yang bertanggung jawab itu bukan kakek neneknya. Nggak bisa kita katakan di akhirat, ya Allah, ini adalah ide kakek neneknya yang salah. Enggak. Ya, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban dari orang tua. Ya, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in an mas'ul wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kan begitu ya. Nah, ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Ya, huwa dia. Bukan nggak bisa dia lemparkan itu kepada orang lain. Wah, dia kambing hitamkan kakek neneknya atau ayah ibunya. Wah, ini karena kakek neneknya yang mau seperti ini. Ya nggak bisa. Dia yang bertanggung jawab, kan begitu ya. Demikian juga ibu juga pemimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi. Ya, pemimpin juga bagi anak. Ya, ibu juga pemimpin di sini dalam mendidik ya anak gitu ya. Ibu juga pemimpin. Ya, maka ya kita yang harus mengambil inisiatif, ya. Kita yang harus mengambil keputusan ya di dalam pendidikan anak kita. Bukan orang lain. Ya, masukan silahkan. Tapi keputusan ketuk palunya itu di tangan orang tua. Ya. Masukan dari kakek nenek silakan dengarkan baik, kan begitu ya. Baik-baik dengarkan. Ya, oh kakek neneknya mau begini,
paman bibinya mau begini ya. Tapi keputusan akhir itu di tangan orang tua. Ketuk palunya itu ya orang tua, kan begitu ya. Karena itu anaknya, binnya itu bin dia. Ya bukan bin kakeknya gitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.